and subscribe. Karena kalau Anda nggak subscribe, maka video ini tidak akan berlanjut, guys. Di wilayah masing-masing diinventarisir terkait dengan usulan, masukan, kritik, saran yang sifatnya membangun untuk kebersamaan kita, untuk menciptakan hubungan industri yang harmonis di Jakarta. Monggo silakan Pak Win atau teman-teman yang lain, wilayah lain untuk menyampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, terima kasih Pak Pur. Tadi juga mohon maaf kalau ada sedikit terpotong Pak, karena memang ada isu-isu terkait dengan anggota kami yang membuat kami resah Pak. Pertama, perkenalkan saya Tri Widianto, kebetulan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Otomotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan ada kurang lebih sekitar hampir 6.000 anggota di DKI Jakarta. PUK-nya kurang lebih sekarang saat ini tinggal 8 karena yang lain kebanyakan sekarang sudah mulai berubah. Termasuk Yamaha, Mitsubishi, dan Suzuki adalah anggota kami. Isu di sektor otomotif perlu kami sampaikan dalam forum ini, apalagi ini juga ada di semua wilayah di DKI Jakarta. Pasca dengan 11/2020 ini tentu sangat membuat kami resah. Sektor otomotif yang sebelumnya terkait dengan hubungan industrial itu relatif kondusif, pasca itu menjadi tidak kondusif. Karena apa? Ada beberapa hal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta turunannya PP 35 dan lain sebagainya, ada yang secara kualitas dan juga kuantitas lebih rendah. Tentu. Yang kedua juga ada pengaturan terkait dengan upah minimum sektoral provinsi yang tidak ada. Nah, dari dasar tersebut akhirnya kami melihat ada beberapa PUK yang kami katakan tadi sebelumnya baik, sebelumnya hubungannya harmonis, saat ini sudah tidak harmonis lagi. Ini sangat bertentangan dengan semangatnya HI, ya Pak. Sangat bertentangan di mana HI tersebut dan juga tentu Dinas Tenaga Kerja berharap itu adalah menjadi kekuatan kita semuanya ketika ada hubungan industrial yang bagus dan juga berkeadilan. Nah, isunya apa? Yang pertama terkait dengan upah sektoral yang tahun lalu secara bijak Pak Gubernur menyampaikan bahwa memang tidak ada regulasi terkait dengan upah minimum sektoral. Akhirnya solusinya adalah ada jaring pengaman. Jaring pengaman upah sektoral 2020 itu adalah masih berlaku di 2021. Ketika rekan-rekan PUK berunding upah, mereka menggunakan hal tersebut. Ini masih ada jaring pengaman. Walaupun tidak sedikit pengusaha mengatakan sekarang UMP tidak ada lagi upah minimum sektoral. Jadi menjadi kesempatan dan juga menjadikan celah. Nah, celakanya adalah ketika rekan-rekan menyampaikan edaran gubernur terkait dengan UMSP tersebut, ada juga argumentasi dari manajemen itu mengatakan itu kan sifatnya edaran, tidak pada saat itu. Nah, inilah yang membuat akhirnya ada perdebatan. Akhirnya di situ juga ada tarik ulur yang biasanya antara manajemen dan serikat pekerja tidak mengenal mediasi ataupun PHI, sekarang mulai mengenal tersebut. Itu yang pertama terkait dengan upah sektoral. Yang kedua adalah jaring pengaman atau perjanjian yang sudah disepakati Bapak. Perjanjian kerja bersama yang telah disepakati di perusahaan-perusahaan saat ini sudah mulai ada peluang-peluang, dan kebanyakan biasanya kenapa perjanjian kerja bersama itu dirundingkan 2 tahun sekali untuk mengevaluasi. Kalau ada yang kira-kira sudah ketertinggalan,
adanya 11/2020, motivasi dari pihak manajemen adalah downgrade, turun dari yang sudah diberikan. Secara logika, seorang karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun di suatu perusahaan sudah menikmati jaminan yang diperjanjikan. Tiba-tiba dengan adanya 11/2020 menjadi dasar manajemen untuk aturannya nggak begitu, aturannya sekarang seperti ini. Padahal kita tahu perjanjian kerja bersama tersebut adalah sebagai perjanjian antara kedua belah pihak untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan juga beradil. Nah, ketika ini ada undang-undang ini dijadikan dasar, dijadikan celah, nggak bagus, malah mau diturunkan. Nah, ini akan menjadi masalah yang ujung-ujungnya nanti adalah konflik antara serikat pekerja dan juga manajemen. Dan juga kita juga menemukan beberapa biasanya yang mengadukan ataupun berkonsultasi dengan pihak suku dinas ataupun dengan dinas itu adalah pekerja, karena yang kita tahu kita nggak punya lagi payung hukum kita di negara ini kecuali dinas tenaga kerja ataupun yang buat konsultasi tenaga kerja ini adalah dinas tenaga kerja, karena kalau pengusaha udah ada Kemenko Perekonomian, sudah ada Kementerian Perdagangan, tapi kayaknya pekerja hanya bisa mengadukan itu kepada dinas tenaga kerja karena di dalamnya juga ada pengawasan juga di sini. Tapi saat ini tidak begitu ceritanya, Pak. Saat si pekerja ini berunding terus juga mempertahankan agar ini tidak ada permasalahan dan ditindaklanjuti, malah si pengusaha sekarang menindaklanjuti, pengusaha yang mendaftarkan perselisihan. Nah, inilah fenomena-fenomena yang terjadi yang dampaknya pun akan tentu mengganggu hubungan industrial tadi. Nah, untuk itu kami sangat berharap kepada Dinas Tenaga Kerja dan juga tentu suku dinas terkait di wilayah-wilayah di DKI Jakarta. Saya sepakat tadi yang disampaikan Pak Adik bahwa utamakan normatif yuridis, bukannya normatif sosiologis. Kadang kita juga teman-teman ketika saat ini sedang bermasalah, alasan dari manajemen adalah kondisi pandemi. Ya, pekerja mengerti kondisi ini pandemi sedang sulit, perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi mau sampai kapan alasan ini? Walaupun si pekerja itu mereka sudah ada yang merelakan uang untuk cateringnya tidak diberikan, ada mereka tidak mendapatkan bonusnya, tapi tetap saja itu masih menjadi alasan-alasan. Kecuali mungkin kalau misalnya si pengusaha ya udah nih laporan keuangan kita ya kita diskusikan bareng-bareng lah ya kan ceritanya. Tapi ini selalu menjadi dasar untuk agar apa yang sudah ada itu diturunkan. Harapan kami ketika ini menjadi permasalahan yang ditindaklanjuti kepada mediator ataupun kepada pengawas, kami berharap dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan juga institusi di 5 wilayah bisa objektif. Kami tidak minta berpihak kepada kita, minimal objektif dalam memutuskan dan juga memberikan anjuran-anjuran untuk pekerja dan pengusaha. Mungkin kira-kira itu yang kami sampaikan Pak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, monggo silakan. Oh ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bung Minarto selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSMI DKI Jakarta, Bung Samsul sebagai sekretaris, Bung Haryadi sebagai bendahara, kemudian Pak Porda di sini juga hadir ya, Panglima Koordinator Daerah Jakarta Metal, Bung Dadang, kemudian seluruh perwakilan pimpinan cabang FSPMI SDKI. Jadi alhamdulillah Pak Pur, hari ini FSPMI DKI Jakarta sudah lengkap. Ibarat sistem ini sudah lengkap. Dan bisa dikatakan full suara-suara dari DKI. Jadi pertama saya Kardinal selaku Ketua Pimpinan Cabang SPMI di Jakarta. Permasalahan yang sering kita hadapi sebenarnya
berhubungan dengan AI dan pengawasannya. Jadi dari beberapa kasus dari tahun ke tahun berulang-ulang kasusnya hanya lambatnya tindakan ataupun pelayanan yang seharusnya bisa selesai dan tidak terjadi kekerasan atau aksi mogok kerja. Nah itu yang kita alami dari berapa. Itu pun terjadi ketika misalnya laporan tentang pengaduan kami ditindaklanjuti ketika kita berduduk baru gerak. Nanti setelah duduknya hilang, adem lagi tuh. Gitu loh. Memang alasannya memang masuk akal dari zaman ke zaman. Jumlah pengawas kita itu 55 orang untuk mengawasi tadi ribuan kali ya perusahaan yang ada di Jakarta ya. Mungkin untuk satu perusahaan aja untuk menghadapi perusahaan yang bandel aja butuh pengawas 3 orang tuh. Belum lagi perusahaan ini licin gitu. Licin dalam kata di sini suka main apa? Tikus-tikusan. Gitu loh ada apapun. Karena nanti tikus jadi pinter. Yang tadinya kucing jadi sama tikus. Jadi harapan saya kepengen persoalan tentang pengawasan ini sangat penting karena selalu dari beberapa kasus kami akhirnya dipaksa suruh ke jalan gitu, aksi massa. Sementara resiko aksi massa itu bahkan tadi membutuhkan tenaga, pikiran dan biaya yang besar. Terakhir kami mau bekerja itu di BK itu menghabiskan dana puluhan juta buat kami gitu. Sementara hasilnya itu lebih maksimal, bahkan taruh nyawa. Kami pun menghadapi preman gitu. Nah saya harap di sini juga tadi udah hadir semua kelengkapan ini. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan pengaduan khususnya buruh dan serikat ketika yang berbicara tentang normatif, segera. Kalau memang tadi temponya tadi sudah diatur, SOP-nya jalankan. Karena seringkali karena keterlambatan dari tindakan-tindakan birokrasi, lambat dengan kendala-kendala yang memang yang sudah dialami, akhirnya kembali energinya lebih habis lagi ke aksi massa. Walaupun kami sebenarnya nggak menempuh jalan itu, nggak mau, tapi dipaksa oleh keadaan. Ya mudah-mudahan di sini juga ada Bung Minarso. Besok kita partai buruh berkuasa, mulai sesuai kebutuhan. Kita akan siapkan anggaran. Terima kasih. Hidup buruh. Yang lain lagi? Silakan. Hampir. Silakan ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara kita semua. Perkenalkan Pak saya saya sekretaris PJSKI. Sedikit tambahan aja Pak Pur. Ini kami selaku pimpinan cabang memang ada beberapa wilayah suku dinas. Mohon maaf Pak Pur, lambatnya luar biasa. Yang terutama Jakarta Barat. Ada di sini dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ini sangat lambat. Sangat lambat. Berbulan-bulan laporan dari anggota kami yang tidak ditindaklanjuti. Ada apa? Padahal di suku dinas yang lain, alhamdulillah komunikasi sangat bagus. Ini ada apa nih Jakarta Barat? Saya bilang sekali-kali nanti kita berunding ke sana. Jadi, apa perlu kayak gitu kan gitu? Ini sangat ironi di Jakarta Barat ini. Hari ini anggota kami di Permata Griasi memang sudah selesai waktu itu ditangani oleh komandan kita di Pajak. Di tahun kemarin, di tahun ini pun pelanggaran upah di bawah UMP DKI Jakarta sudah dilakukan pelaporan sampai detik ini udah 2022. Ada apa ini? Yang pertama itu. Yang kedua, PT Wijaya Indah Plastik yang hari ini melakukan unjuk rasa. Itu baru internal. Kita pun akan persiapkan juga nanti. Upah di bawah UMP tadi Pak Kadi sudah luar biasa itu. Sesuai dengan aturan itu kan. Hak upah itu Pak. Hak dasar.
K3-nya sudah juga kita laporkan. Nah ini saya minta jawaban juga nih dari Jakarta Barat. Ada apa ini? Benar tadi kata Bung Yonarso. Pinter banget sekarang HRD-nya. Pinter banget udah kelihatan dari pertama kali. Yang nggak ngerti apa-apa hari ini luar biasa pembicaraannya. Suratnya. Ini Jakarta Barat tahu nggak nih kasus yang di sono? Nanti saya minta tuh pertanggungjawabannya Pak, tolong dilaporkan hari ini. Itu dari tahun 2021 awal. Wijaya Indah pasti sudah kita laporkan itu. Yang mohon maaf, bukan saya banggain Jakarta Timur. Karena tadi dibilang ada keterwakilan kita. Komunikasinya sangat bagus. Setiap kita ngobrol, diskusi, Pak, tolong segera. Ketika tidak segera, ya saya akan naik langsung. Step berikutnya. Pak perlu nih Pak di Jakarta Barat kita turunin semua di sono. Jadi. Ya mohon maaf ini, yang komandannya. Jakarta Barat terus. Ya, perintah komandan. Ya, ini yang jadi atensi Pak. Jakarta Barat hubungan terkait ketenaga kerjaan pengawas ini sangat buruk. Sangat buruk, lama banget. Ini saya belum ke sono Pak. Terakhir saya audensi dengan Pak Kasudin waktu itu, ditemuin hanya bukan nama Kasudin waktu itu, terkait kasus PGA. Masa harus berbondong-bondong kita ke sono? Ini saya greget banget nih sama Jakarta Barat, terus terang aja. Mereka punya anak, punya istri. Keadaan di perusahaannya sangat buruk sekali. Dirumahkan. Sebagian kemarin sampai ada arahan yang saya dapat informasi. Dibuatkan perjanjian bersama yang di bawah aturan undang-undang asal dasar dari mediator. Makanya saya bilang sama ini dikonsepin. Dikonsepkan ada beberapa poin. Ketika ini ditandatangani gugur semuanya. Ini ada apa? Ini saya greget banget sama Jakarta Barat. Yang mumpung ada di sini, makanya saya bilang alhamdulillah hadir. Tapi ketika itu nggak hadir, siap kita duduk ke sono. Duduk. Mungkin harus diganti orangnya. Dan saya kemarin hasil rapat dari DPP juga. Saya akan bawa kasus ini ke dia. Ketika dinas provinsi tidak turun tangan langsung terkait kawan-kawan di Jakarta Barat. Karena ini upah DKI Jakarta. Barometer kehidupan yang sangat besar biayanya. Upah yang sudah diatur oleh undang-undang. Ada apa ya? Segeget banget itu. Kondisi karyawan di sana tidak manusiawi. Udah dilakukan sidak, apa hasil sidaknya? Malah HI yang udah keluar. Hasil pengawas hari ini belum ada secara kertas pun hasil pemeriksaannya. Lah coba. Bisa hubungin, saya boleh bicarakan nanti sampaikan. Kerja nggak sih mereka itu? Nonton ngantri nih nanti. Ya mungkin itu. Aku terima kasih. Saya agak sedikit lega harinya. Tapi kalau sampai nggak ini, ya kita aja lagi di sana. Terima kasih. Baik, ada lagi? Yang lain? Biar lengkap. Ayo, monggo silakan. Emang lu serasa? Ya, terima kasih kepada Pak Pur. Perkenalkan, nama saya Nasruddin. Saya dari kebetulan DPC SPLSP di Jakarta yang baru ya luar biasa itu
pada Pak Pur, terkait permasalahan yang kita hadapi di PJS Logam DKI Jakarta di daerah Jakarta Utara, terutama kepada Kapolres, yang sampai sekarang ini permasalahannya belum selesai juga terkait masalah BPJS dan juga kuat upah. Dan terakhir kemarin sudah diberikan surat dinas dari Dinas Provinsi yang mungkin saya juga sudah tembuskan kepada Pak Bung Suri, mungkin juga kepada Pak Anca mungkin ya. Nah sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Dan saya mohon kepada dinas yang terkait masalah pengawasan di daerah Jakarta Utara terkait masalah molek, ini sudah keluar yang namanya nota penetapan dan juga nota dinas. Tapi sampai sekarang ini belum ada tindak lanjutnya Pak. Ya jadi karena kebetulan juga dari anggota kami yang di Kapuk Molek ada sekitar 52 yang tadi Bang Win bilang yang belum didaftarkan oleh BPJS, yang masa kerjanya sudah cukup lama dari tahun 2009, 2010, 11, 12, 13, 16, 17, 18 sampai sekarang ini Pak. Iya. Masa kerjanya yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, BPJS-nya tidak daftarkan Pak. BPJS Kesehatan dan juga tenaga kerja. Wow. Dan terakhir, kebetulan kita waktu itu bertemu dengan pimpinan perusahaannya. Kita bertemu bipartit dengan pimpinan perusahaan. Kebetulan di situ ada berita SPLN dan juga SPM. Nah, di situ manajemen beritahukan kepada kami sebagai perangkat cabang bahwa SPM itu tidak diakui oleh pihak manajemen. Apa itu? Coba ya. BPJS yang tidak didaftarkan dan tepatnya yang bagi anggota kami di SPMI di serikat sebelah memakai WMSP dan kami memakai WMP Pak. Ini ada apa? Kita sudah melaporkan ke Dinas Utara pengawasan sampai pengawasnya dipindahkan ke Dinas Provinsi sampai belum lama juga Pak. Ini ada apa? Ya. Jadi saya mohon tidak lanjutin Pak. Ini karena nasib orang. Sampai bahkan ada yang 2 orang meninggal dunia. Luar biasa. BPJS-nya Pak, sampai sudah meninggal dunia tidak didaftarkan juga Pak. Siap Pak, orang punya anak dan istri. Ya, mungkin itu yang di utara, tapi nanti ada lagi beberapa yang disampaikan. Kebetulan ada yang Ada Mas Udin Timur. Dari PT kebetulan pada waktu itu di PT Indo kebetulan ada orang dari Dinas Provinsi datang Pak. Ke PT saya nggak tahu nih maksudnya untuk apa, saya juga nggak tahu. Kebetulan pada waktu itu sekretaris saya mengirimkan surat kepada HRD. Nah, di situ sekretaris saya melaporkan kepada saya, Din, di situ tadi mengirimkan surat ada orang di Dinas Provinsi. Gua diceramain Din. Katanya kalau misalnya ada sesuatu jangan libatkan orang ketiga. Nah itu dia orang ketiga ngapain datang ke PT saya Pak? Jangan mimpi. Ada sih katanya temannya. Jangan kasih apa anunya? Pulang saya foto mobil Pak, buat nomor mobilnya saya foto Pak. Ya mungkin nanti lah foto itu apa ya? Dia datang ke PT saya, ketemu dengan HRD, ada apa itu maksudnya? Sebut saja Jamira. Ya mungkin cuma itu aja Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Erik Udin Utara. Mas Udin Utara. Ada di utara banyak Pak. Ya cuma itu aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bung Win, saya mau nambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darius, saya pengurus DPW FSM DKI dan juga sebagai pengawas jaminan kesehatan atau Jamkeswot KSPI. Terkait dengan tadi permasalahan yang disampaikan oleh kawan saya Nasruddin ini sangat miris sekali gitu loh, bahwa DKI itu sebagai pusat pemerintahan malu kita gitu kan. Ada orang, ada perusahaan tidak didaftarkan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Tadi beliau sudah bilang ada yang meninggal 2 orang. Jangan sampai lagi terulang Pak kasus Pirna Blas
dipotong upahnya tapi tidak disetorkan ke BPJS Kesehatan. Betul. Ada 6 nyawa yang mati sia-sia. Betul. Apalagi dua. Udah banyak Pak, tolong Pak terkait dengan hal tersebut. Padahal di BPJS itu sudah ada Perpres 82 yang mengatur dan juga Perpres 06 yang mengatur pekerja yang di PHK nanti itu akan mendapatkan jaminan kesehatan selama 6 bulan. Tapi itu lagi-lagi persyaratannya banyak. Bicara 6 bulan itu kan harus ada putusan dari inkrah dari Pengadilan Hubungan Industrial. Fakta yang terjadi di lapangan itu, contoh PT G4S itu masih proses PHK, sama juga dengan Pirnaglas masih proses PHK, tapi BPJS kesehatannya udah non aktif, sehingga kawan-kawan kami itu, saudara-saudara kami itu tenang, kita serang lagi di Polres nanti. Jangan lupa like and subscribe.